Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau. Saya, Akseviani Itomen STH, akan membawakan kita dalam renungan sesuai dengan nas almanak GKE yang diambil dari 2 Tawarik pasal yang 34 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 dengan judul perikop Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Namun sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur serta berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-harinya. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengar dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap harinya. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Tawarik pasal yang ke-34, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, yang akan saya bacakan salah satu ayatnya, yaitu pada ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena pembacaan Alkitab kita, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu terkadang kita sebagai manusia sangat sulit untuk melakukan sesuatu yang benar. Misalkan meminta maaf jika berbuat salah, tidak iri hati kepada orang lain, tidak menyombongkan diri, atau sebagainya. Karena kita sebagai manusia pasti terkadang merasa bahwa kita tidak pernah berbuat suatu kesalahan. Tentu terkadang pemikiran seperti inilah yang mungkin dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Karena segala sesuatu yang kita anggap benar dan tidak mungkin salah, belum tentu di mata Tuhan itu merupakan suatu hal yang baik dan benar bagi kita. Lalu, bagaimana cara kita hidup yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan? Tentu kita bisa meneladani Raja Yosia di dalam nas renungan kita pada hari ini. Raja Yosia dalam usia mudanya adalah seorang yang takut dan taat kepada Allah. Tentu ia berusaha hidup benar dengan menghancurkan hal-hal yang membawa bangsanya kepada kejahatan dengan mentahirkan Yehuda dari berbagai penyembahan berhala, menghancurkan mezbah para Baal, dan berbagai pendupaan di seluruh tanah Israel. Tentu kehidupan iman Raja Yosia menjadi acuan dalam hidup kita dalam membangun iman spiritualitas kita kepada Tuhan. Itu hidup dalam kebenaran Tuhan, artinya hidup kita berpedomankan firman Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu karena Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam keberdosaan kita, tetapi Tuhan ingin kita hidup dalam kasih, dalam kekudusan, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal daripadanya. Itu walaupun dalam hidup yang kita jalani ini, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi atau apa yang kita temui kelak, tetapi dengan kita hidup berjalan di dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan selalu dapat dimampukan untuk melewati segala sesuatunya. Amin untuk firman Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa kita. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur serta berterima kasih atas firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu dapat selalu menguatkan kami, agar kami dapat selalu berjalan dalam kebenaran-Mu dan hidup dalam kasih, kekudusan, sukacita, dan damai sejahtera bersama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu, jemaat GKE Keharap Gohong ya Tuhan. Kami berdoa bagi para pelayan yang melayani di tempat ini,
berpendeta, penatua diakon, vikaris, guru-guru sekolah minggu, pengurus kategorial, pemusik, singer, dan pelayan lainnya ya Tuhan. Berilah mereka kesehatan dan kekuatan di setiap pelayanan mereka yang lakukan Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka dalam mereka menjalani kehidupan masing-masing pribadi. Kami berdoa juga bagi setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, agar apapun hasil yang diperoleh boleh menjadi saluran berkat untuk membangun jemaat-Mu. Serta juga pendidikan anak-anak muda, remaja yang sedang menempuh pendidikan mereka. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka menjalani pendidikan mereka, sehingga pendidikan yang mereka tempuh dapat membuka jalan bagi mereka agar mereka dapat meraih cita-cita yang mereka inginkan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, kiranya Engkau juga memberkati seluruh kehidupan mereka ya Tuhan dalam setiap usaha apapun yang mereka kerjakan, sehingga jemaat-Mu dapat selalu mengandalkan-Mu dalam kehidupan mereka. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.